Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ranggamunti dari Prodi D3 Raka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NRP 222329798. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal yang diampu oleh Bapak Henry Diharto, Eskep Nurse MPD. Baik, mari kita mulai. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Bagian-bagian organ-organ sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada muskulo atau otot, yaitu jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia, energi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada skeletal atau skeleton, yang berarti tulang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Kemudian yang ketiga ada sendi, yaitu anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Keempat ada tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Kelima ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Keenam ada bursae, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Ketujuh ada fascia, yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, syaraf, dan pembuluh darah. Kemudian ada kartilago atau tulang rawan. Yang pertama, tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak lainnya. Kemudian memberikan pergerakan, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, menyimpan garam-garam mineral. Kemudian ada struktur tulang. Yang pertama jaringan tulang. Ada jaringan tulang padat dan jaringan tulang berongga. Komposisi tulang yaitu jaringan ikat atau connective tissue tersusun oleh 1. Matrik tulang, 2. membran tulang, 3. sel tulang. Matriks tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Membran tulang yaitu permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum. Kemudian ada sel tulang. Yang pertama osteoprogenitors, yaitu jenis selnya belum berdiferensiasi, mampu bermitosis membentuk osteoblast. Nah, osteoblast ini diferensiasi sel pembentuk sel tulang dan matriks tulang. Kemudian osteosites menyusun sebagian besar struktur tulang. Osteoklas terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow. Klasifikasi tulang ada tulang panjang, tulang pendek, dan tulang pipi. Kemudian ada tulang tidak beraturan, tulang sesamoid. Kemudian kartilago adalah tulang rawan. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan fibrokartilago. Kemudian kita masuk pada ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contoh tulang ligamen yaitu di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan, ligamen dorsal radiokarpal, ligamen
kolateral, ligamen palmar, radiokalpar. Nah, ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Kemudian fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Lalu yang kelima ada bursae, adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Keenam ada tendon, yaitu ikatan jaringan fibrous yang padat dan merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dari fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Nah, kemudian ada sendi, yaitu tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi terbagi 3 jenis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak, yaitu synarthroses, sendi dengan sedikit pergerakan, yaitu ampiarthroses, dan sendi yang mampu bergerak bebas, yaitu diarthrosis. Lalu ada otot atau muskulo atau muscle, yaitu jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot fascia dan tendon. Struktur jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Fungsi otot menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, dan menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot ada otot polos, otot jantung, otot rangka, dan sifat-sifat otot ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang, eksentibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Kemudian elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Kemudian iritabilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu, yaitu otot flexor, otot yang menyebabkan gerakan fleksi atau membengkokkan tulang. Misalnya musculus biceps brachii, membengkokkan lengan bawah. Lalu ada otot ekstensor, yaitu otot yang menyebabkan gerakan ekstensi atau meluruskan tulang. Misalnya musculus triceps brachii, meluruskan lengan bawah. Kemudian otot abduktor, otot yang menyebabkan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Misalnya musculus deltoideus, menyebabkan abduksi dengan lengan atas pada sendi bahu. Otot aduktor, otot yang menyebabkan gerakan aduksi atau mendekati tubuh. Misalnya musculus pectoralis major atau otot dada besar, menyebabkan gerakan aduksi lengan dengan lengan atas pada sendi bahu. Jadi berlawanan dengan musculus deltoideus. Otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan gerakan pronasi memutar ke bawah. Misalnya musculus prenator quadratus, memutar telapak sehingga
telungkup yang selalu bekerja sama secara sinergis dengan muskulus prenator. Otot supinator, yaitu otot yang menyebabkan gerakan memutar atau keluar, misalnya muskulus brachi yang memutar lengan bawah sehingga telapak tangan mengadah. Otot rotator, yaitu otot yang menyebabkan gerakan rotasi atau memutar, misalnya muskulus gluteus maximus yang menyebabkan gerakan rotasi ke dalam tungkai atas pada sendi pangkal paha. Lalu ada beberapa macam jenis otot pada manusia seperti musculus frontalis ubun, musculus temporalis, musculus zygomaticus, musculus masseter, musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus plastima, musculus sternohyoideus, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.